Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ayyuhal ikhwah wal akhawat yang mengikuti kajian kita pada pagi hari ini waktu Qatar tentunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita ikuti dan juga apa yang kita laksanakan hari ini menjadi amal soleh yang diterima di sisinya Rabbul Alamin. Taib, hadirin jamaah semua. Jadi sekarang kita akan melanjutkan bahasan kitab Sahih Muslim yang kita baca di dalamnya, yaitu kitab Al-Fitan wa Ashrat As-Sa'ah. Kitab Al-Fitan wa Ashrat As-Sa'ah, yaitu kitab yang ke-54 di dalam Sahih Imam Muslim. Taib, sekarang kita akan membacakan bab selanjutnya, bab baru, yaitu bab idza tawajahal musliman bisayfihima. Bab jika dua orang muslim saling berhadapan dengan pedang terhunus. Tapi ini dia bab yang kita akan bacakan, kita akan bahas dalam kajian kita kali ini. Dan silahkan bagi yang memiliki bukunya untuk membuka bab ini dalam kitab tadi kita sebutkan Al-Fitan wa Ashrat As-Sa'ah, yaitu bab idza tawajahal muslimani bisayfihima, bab jika dua orang muslim saling berhadapan dengan pedang terhunus. Taib, dari judul ini, dan kita ingatkan bahwa judul ini atau judul bab yang tadi kita bacakan dan judul bab yang ada pada Sahih Muslim itu kebanyakan cetakan yang sekarang itu adalah judul yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, karena Imam Muslim rahimahullahu taala sebagaimana yang pernah kita sebutkan sebelumnya itu hanya menyebutkan judul kitab saja di dalam Sahih Muslim, tidak menyebutkan judul babnya. Jadi karena itu bab-bab yang ada di sini, penggalan-penggalannya itu adalah ijtihad daripada syurah pensyarah kitab Imam Muslim, dan yang paling banyak dipakai adalah syarahnya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Tadi kita sebutkan jika dua orang muslim saling berhadapan dengan pedang terhunus, dan ini tidak kita ragukan lagi apabila kita membaca penggalan bab ini, kita sudah faham bahwa ini adalah bagian daripada fitnah-fitnah yang ada. Karena bagaimana seorang muslim akan saling membunuh, bagaimana seorang muslim itu akan membunuh satu sama lainnya. Ini adalah sekali lagi adalah fitnah. Dan ini sesuai dengan isi daripada kitab ini, bahwasanya Imam Muslim rahimahullahu taala mengumpulkan dalam kitab Al-Fitan wa Ashrat As-Sa'ah ini adalah riwayat-riwayat yang terkait dengan fitnah-fitnah yang ada. Dan sebelumnya kita ingatkan, ini pernah kita sebutkan, fitnah yang dimaksud ini adalah huru-hara yang terkait dengan hal-hal yang tidak diinginkan atau hal-hal sesuatu yang berakibat tidak diinginkan. Itu namanya fitnah. Jadi ujian, huru-hara yang tentunya tidak diinginkan, atau ada hal-hal gitu ya yang disukai namun ujung-ujungnya kepada hal yang tidak disukai. Itu adalah fitnah juga. Jadi ini membunuh tentu, atau saling membunuh tentu hal yang tidak disukai. Jelas ini adalah fitnah. Ada juga yang fitnah-fitnah yang sebagaimana pernah kita sebutkan di kajian-kajian yang lalu, disukai oleh jiwa ya, disukai oleh jiwa, namun rupa-rupanya itu ujungnya adalah melalaikan, dan itulah poin daripada yang tidak atau yang dimaksud dengan tidak diinginkan. Jadi lalai ya dengan pekerjaannya, walaupun itu halal, walaupun itu mubah, melalaikan begitu. Ujung-ujungnya malas, ujung-ujungnya meninggalkan kewajibannya. Ini juga bagian daripada fitnah.
Dan pernah kita sebutkan hadisnya bahwasanya Nabi SAW mengkhawatirkan dua hal yang terkait melalaikan ya, melalaikan. Di antaranya adalah beternak ya, beternak dan kiaskan kepada yang lainnya. Ya, karena saking sukanya beternak, entah itu ternak kambing atau ternak sapi, memerah susunya atau bahkan menikmati ketika memberikan pakan dan seterusnya, akhirnya azan tiba pun masih juga bercengkrama ya dengan hewan-hewan yang disayanginya. Dan kiaskan kepada yang lainnya, hobi-hobi yang lain walaupun mubah, tapi apabila itu melalaikan, ini juga bagian daripada fitnah. Taib. Ala kulli hal, ini dia yang kita akan membacakan riwayatnya, dan tentu sekali lagi bab ini adalah bab fitnah yang semua kita tidak sukai. Oleh itu bagaimana seorang muslim berhadapan dengan fitnah-fitnah semacam ini? Jika dua orang muslim saling berhadapan dengan pedang terhunus. Baik, kita baca dan silakan simak ya. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala, haddatsani Abu Kamil Fudail ibn Husain al-Jahdari qala haddatsana Hammad ibn Zaid an Ayyuba wa Yunus an al-Hasan an al-Ahnaf ibn Qais qala kharajtu wa ana uridu hadha ar-rajula falaqiyani Abu Bakrah faqala ayna turid ya Ahnaf قال قلت أريد نصر ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عليا فقال لي يا أحنف ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تواجه المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار قال فقلت أو قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه قد أراد قتل صاحبه. Riwayat ini dengan atau semakna dengan apa riwayat-riwayat yang setelahnya ya di dalam bab ini. Jadi karena itu kita jelaskan satu hadis ini, maka insyaallah riwayat-riwayat yang lain sebagai sudah jelas karena sebagai tambahan daripada riwayat yang ini. Baik. Jadi kalau kita melihat di sini hadis ini dari sahabat Abu Bakrah, disebut di situ Abu Bakrah. Nah, untuk lebih jelasnya kita baca terjemahnya sudah dibagikan terjemahnya di situ, silahkan disimak ya. Dari Al-Hasan dari Ahnaf bin Qais. Dari Ahnaf bin Qais, ia berkata, aku pergi untuk menemui orang ini. Lalu Abu Bakrah menemuiku. Ia bertanya, kamu mau kemana wahai Ahnaf? Aku menjawab, aku hendak menemui Nasr, putra paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini keliru terjemahnya ya. Nasr ini bukan orang ya. Tapi ini adalah maknanya menolong. Jadi ceritanya ini Ahnaf bin Qais ya, Ahnaf bin Qais itu mau menolong Ali bin Abi Thalib, mau bergabung dengan kelompok Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ini terjadi fitnah. Sebagaimana kita ketahui, terjadi fitnah di antara sahabat-sahabat Nabi SAW sepeninggal Nabi SAW. Dan ini pada dasarnya sudah diisyaratkan oleh Nabi SAW ya. Di hadis sebelumnya isyaratnya sudah jelas bahwa Nabi SAW itu melihat fitnah-fitnah yang ada di celah-celah rumah kalian, kata Nabi SAW. Kama waqi'i al-qatar, sebagaimana tetesan-tetesan hujan. Itu maknanya fitnah-fitnah akan bermunculan sepeninggal beliau sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal kita baca terjemahnya terlebih dahulu baru kita nanti kembali. Jadi diganti itu aku menjawab, aku mau menolong putra paman Rasulullah. Maknanya aku mau menolong anak paman Rasulullah. Ya kan Ali bin Abi Thalib ini kan anak paman Rasulullah ya. Apa bahasa kita? Keponakan ya. Ya, itu keponakan, intinya demikian. Tapi namanya juga terjemah ya, kadang keliru, kadang ini. Jadi itulah fungsinya kita membahasnya. Jadi kata Ahnaf bin Qais, aku mau menolong anak
paman, anak paman berarti gimana nih? Sepupu ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maksudnya Ali. Lalu ia berkata, wahai Ahnaf, wahai Ahnaf. Lalu ia berkata, maksudnya yang berkata di sini adalah Abu Bakr. Abu Bakr. Lalu Abu Bakr berkata kepada Ahnaf ini, wahai Ahnaf, kembalilah karena aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Kembalilah maksudnya pulang saja, jangan pergi ke situ, jangan pergi ke Ali, pulang. Karena aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, bila dua orang muslim berhadapan dengan pedang, pembunuh dan yang terbunuh ada di neraka. Aku berkata, atau dikatakan, maksudnya perawi ini meriwayatkan, wahai Rasulullah, ia membunuh. Nah, ia ini kalau yang membunuh masuk neraka, masuk akal ya. Disebut di sini pantas, sesuai dia masuk neraka. Lalu bagaimana dengan yang terbunuh? Beliau menjawab, sesungguhnya ia ingin membunuh kawannya. Maksudnya dia pun berdosa juga. Dalam lafaz riwayat lain, dan itu nanti kita baca, al-qatil wal maqtul finnar. Yang terbunuh maupun yang membunuh maupun yang terbunuh itu dua-duanya masuk neraka. Itu dalam lafaz lain disebutkan al-qatil wal maqtul finnar. Yang membunuh maupun yang terbunuh dua-duanya masuk neraka. Alasannya apa? Nah, ini dalam riwayat yang sedang kita baca disebutkan alasannya oleh Rasulullah SAW. Kalau yang membunuh itu masuk neraka, ya karena membunuh ya. Nah, kalau yang terbunuh pun masuk neraka, alasannya apa? Kata Nabi SAW ini, sesungguhnya ia ingin membunuh kawannya. Berarti ada niatnya. Nah, ini kita jangan membandai-bandai lagi ya dalam membuat alasan. Karena ini Rasulullah SAW dah menyebutkan sendiri alasannya. Bahwasanya apabila ada orang yang berhadapan dan sudah ada niat untuk saling membunuh, maka korban dan yang membunuh itu sama-sama masuk neraka. Taib. Sebelum kita masuk ke sini, bahwa para ulama menyebutkan al-qatil wal maqtul, yang membunuh dan yang terbunuh masuk neraka ini apabila dua orang tersebut saling berhadapan ingin membunuh tanpa ada tujuan syar'i, Nah, kalau ada tujuan syar'i maka tidak termasuk ke dalam hadis ini. Itu dia, ini penting. Jadi apabila ada tujuan syar'inya, maksudnya ada alasan syar'inya, kenapa dia berhadapan gitu, kenapa dia terpaksa, maka dia tidak termasuk. Tapi kalau tidak ada alasan syar'inya, tidak ada, ya murni karena membela murni karena supaya inilah ksatria lah begitu kan, membela kampungnya lah gitu. Ini kita dijak-injak lah oleh orang-orang seperti ini, kita maju saja. Ini itu bukan syar'i ya, bukan syar'i. Apalagi jenis-jenis di tempat kita ada tawuran lah, ya perang antar kampung lah, perang antar kelompok lah. Itu tidak termasuk, itu tidak ada alasan syar'i. Nah, kenapa para ulama mengatakan demikian? Karena di dalam kasus yang ada dalam riwayat ini kan para sahabat satu sama lainnya yang berhadapan dengan sahabat yang lain. Ini kan riwayat ini, ini kembali kepada cerita riwayat ini, bahwasanya Ahnaf bin Qais itu kan ingin menolong Ali bin Abi Thalib, ingin bersama di pasukan Ali bin Abi Thalib. Karena pada waktu itu, ini pada peristiwa perang Jamal ya, ini peristiwa perang Jamal tahun 36 Hijriah, ini fitnah pertama. Lalu kemudian tahun berikutnya terjadi perang Siffin, tahun 37 Hijriah, perang Siffin. Ini adalah fitnah, dikatakan fitnah ya karena hal yang tidak diinginkan ya. Dan sahabat satu sama lainnya, sebagian tentunya ya, saling berhadapan. Ya. Jadi dengan demikian, maka apakah sahabat-sahabat tersebut itu masuk ke dalam hadis ini, bahwasanya apabila satu sama lain sudah berhadapan, maka al-qatil wal maqtul,
yang membunuh dan yang terbunuh itu masuk neraka, apakah masuk juga sahabat Nabi SAW apa tidak? Nah, maka tadi sudah di awal kita sebutkan, para ulama menyebutkan apabila ada alasan syar'i, atas dasar syar'i mereka keluar, lalu kemudian berhadapan, lalu kemudian terjadilah bunuh-membunuh, maka ini tidak termasuk. Terbukti bahwasanya apa yang terjadi di riwayat ini itu tadi kita sebutkan berlaku atau terjadi pada perang Jamal. Dan kita tahu ya, perang Jamal, kubu Ali radhiyallahu taala anhu melawan, bahasa ekstrimnya ya, berhadapan dengan kubu Az-Zubair ibn Awam, kemudian Tolhah, dan terikut juga Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, kenapa disebut perang Jamal ya? Gara-gara ada Aisyah di situ yang berada di atas Jamal, di atas unta. Maka dikenalilah perang tersebut dengan perang Jamal. Dan kalau kita membaca sejarahnya, bahwa peperangan yang terjadi antar para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah peperangan yang murni beralaskan syariat, karena asal muasalnya mereka itu tidak menginginkan perang, asal muasalnya. Jadi contoh saja Aisyah radhiyallahu taala anha itu ikut ya menuju ke Medan, atau ikut kepada Kufah, atau ikut ya menuju Kufah pada waktu itu bersama Az-Zubair bin Awam, bersama Tolha. Itu niat beliau radhiyallahu taala anha adalah untuk mendamaikan, begitu niatnya. Berarti yang namanya niat mendamaikan itu kan syar'i, itu tidak ada niat untuk nanti kita bertempur dan seterusnya, tidak ada. Dan demikian juga dengan Az-Zubair dan Tolha, bahwasanya dengan mereka berdua membawa Aisyah radhiyallahu taala anha, maka sudah pasti dalam hati sahabat ini sudah siap untuk berdamai, betul tidak? Sudah siap untuk berdamai. Jadi mereka berdua ini tidak ada niat-niatan di awal untuk perang, tidak ada. Jadi mereka keluar itu niat untuk berdamai, untuk membicarakan. Karena pada waktu itu kan setelah meninggalnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu tahun sebelumnya, tahun 35 Hijriah, itu kan sahabat Nabi SAW yang masih ada kekerabatan ya dengan Utsman bin Affan itu meminta Ali radhiyallahu taala anhu untuk fokus untuk mencari siapa pembunuhnya. Nah, sedangkan Ali radhiyallahu taala anhu menyatakan kita pending saja dulu, masih banyak urusan-urusan yang lain. Ya, seiring berjalan waktu kita tetap akan mencari. Nah, ini yang dia tidak disetujui oleh sahabat yang lain yang merupakan kerabat daripada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ya, termasuk Zubair dan juga Tolha. Nah, jadi dia itu yang dia tidak setuju. Lalu kemudian ini yang ingin dibicarakan gitu oleh Aisyah radhiyallahu taala anha untuk mendamaikan bagaimana nih supaya tetap aman, tentram gitu kan. Keluarlah kelompok ini begitu. Nah, setelah sampai di Kufah pada waktu itu, di tempatnya pada waktu itu, yang namanya itulah fitnah ya. Ada orang yang menyulut fitnah dengan mengatakan mereka menyerang gitu. Padahal mereka yaitu Zubair, kemudian Tolha, kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha itu masih mereka dalam kemahnya, dan itu pada malam hari diriwayatkan. Jadi siapa yang mengatakan sudah menyerang, jadi pihak Aisyah mengira pihak Ali yang menyerang gitu kan. Lalu kemudian sebaliknya pihak Ali mengira bahwasanya pihak Aisyah, pihak Zubair yang menyerang. Akhirnya mereka keluar, namanya ada orang yang provokator bahasa kita sekarang kan. Nah, itulah yang membuat kacau balau, akhirnya terjadilah peperangan tersebut yang mengakibatkan ujung-ujungnya Az-Zubair bin Awam, Tolha bin Ubaidillah pun meninggal dunia pada waktu itu. Nah, ini kalau kita tahu sejarahnya seperti ini, apakah para sahabat Nabi SAW masuk ke dalam hadis al-qatil wal maqtul, orang yang membunuh dan orang yang terbunuh masuk neraka, masuk apa tidak? Kita jawab ya tentu tidak. Kenapa? Karena alasan mereka masuk dalam medan pertempuran
Itu alasan syar'i. Tadi kita sebutkan mereka tidak mau pada asalnya tidak mau berperang. Lalu kemudian terjadi tiba-tiba seperti itu, ada orang pihak luar ya yang mengacau balau dua kelompok ini, akhirnya mereka bertemu. Nah, jadi ini ada alasan. Sebab itulah para ulama menyebutkan di dalam peristiwa yang terjadi atau fitnah peristiwa peperangan antara sahabat-sahabat Nabi SAW, ini adalah fitnah yang memang itu sudah terjadi karena qadarullah ya, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sebagai pelajaran tentunya bagi kita umat Nabi SAW mengetahui bagaimana sikap yang benar dalam bab ini. Jadi tentu sikap yang benar dalam bab ini, dan ini dibahas oleh para ulama ya dalam kitab-kitab akidah. Namun ini sebagai menyebutkan secara ringkas saja bahwa para ulama mengatakan bahwa terkait sikap yang benar di dalam fitnah antara para sahabat, fitnah-fitnah yang terjadi antara sahabat, itu adalah al-imsak. Al-imsak maknanya adalah menahan lisan, tidak komen, tidak berbicara. Tidak berbicara. Maksudnya itu tanpa ilmu ya. Nah, para ulama dalam hal ini para ulama Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ada beberapa pandangan terhadap mana satu yang atau sikap-sikap para Ahlussunnah wal Jamaah. Di sini ada yang menyatakan bahwasanya pihak Ali radhiyallahu taala anhu yang benar. Kemudian ada juga yang mengatakan pihak Aisyah yang benar. Ada juga yang mengatakan tidak ada di antara kedua pihak ini yang benar. Ada yang mengatakan, dan ini jumhur ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang menyatakan bahwasanya sikap yang benar dalam hal ini adalah tidak langsung membenarkan, menyalahkan, namun tadi diam. Yang benar adalah diam dengan keyakinan bahwa pihak Ali radhiyallahu ta'ala anhu yang paling benar dalam bab ini. Nah, ini pendapat jumhur Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau tidak, pendapat-pendapat yang tadi juga dinukilkan sebagai pendapat Ahlussunnah wal Jamaah. Ada yang mengatakan bahwasanya ya sikap kita langsung saja menyebutkan Ali yang benar. Ada yang mengatakan sikap kita ya sebut saja yang benar, misal Aisyah. Atau sikap kita adalah tidak membenarkan salah satu di antara dua kelompok ini. Nah, jumhur tadi kita sebutkan Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan bahwa yang sikap yang benar adalah diam. Kalau ditanya, ya udah diam saja. Nah, gitu. Namun ada keyakinan dalam hati kita bahwasanya yang benar adalah pihak Ali radhiyallahu taala anhu. Karena yang namanya kedua belah pihak ya tidak mungkin benar dua-duanya, begitu kan? Juga tidak mungkin salah dua-duanya. Jadi pasti masing-masing mujtahid ya, masing-masing orang yang berpendapat itu pasti salah satu di antaranya ada yang benar, begitu. Nah, oleh karena itu untuk fitnah yang ada dalam sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sikap yang benar sekali lagi adalah no comment, diam saja dan tidak tersulut untuk berbicara, memandai-mandai diri dan seterusnya, yang akhirnya salah ucap masuk ke dalam hati, kemudian dengan berpihak kepada salah satu kelompok lalu kemudian membenci kelompok yang lain. Karena dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan ini adalah i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya tidak boleh seseorang atau seorang muslim khususnya membenci salah satu sahabat Nabi SAW. Tidak boleh. Tidak boleh membenci, kemudian juga mencaci sahabat-sahabat Nabi SAW, tidak boleh. Oleh karena itu, kenapa dianjurkan untuk diam dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam antara sahabat Nabi SAW? Karena dikhawatirkan itu, kalau nanti memang sungguh pun dia menyokong Ali bin Abi Thalib, dan tadi kita sebutkan dialah yang benar, tapi karena terlalu banyak omongannya, akhirnya tanpa sengaja atau sengaja dia secara tidak langsung mencaci atau menghina sahabat-sahabat yang lain. Itu dia. Padahal akidah Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan tidak boleh menghina, mencaci baik langsung maupun tidak langsung sahabat-sahabat Nabi SAW. Karena
sahabat-sahabat Nabi SAW sebagaimana kata para ulama, dalam setiap apa yang mereka lakukan itu tidak terlepas daripada 3 hal. Dalam setiap apa yang mereka lakukan itu tidak terlepas daripada 3 hal. Yang pertama adalah sa'yan mashkura. Sa'yan mashkura itu mendapat pahala dari apa yang mereka lakukan. Yang kedua adalah dzamban maghfura, atau dosa yang diampuni. Nah, kemudian yang ketiga, au ijtihadan qad ufiya anhu idza akhta, atau apabila berijtihad lalu kemudian salah, maka ijtihadnya itu diampuni. Ini 3 dari sahabat Nabi SAW. Semua apa yang dilakukannya ini tidak terlepas daripada 3 hal. Imma mendapat pahala, imma mendapat ampunan daripada dosa-dosa, atau kalau berijtihad, kalau salah pun masih diampuni. Karena yang namanya mujtahid, idza asaba falahu ajran, idza akhta falahu ajrun wahid, kata Nabi SAW. Seorang mujtahid, seorang ulama, apabila berpendapat dengan hasil ilmunya, dengan hasil ijtihadnya, kalau benar pendapatnya mendapat 2 pahala tentunya, kalau salah maka mendapat 1 pahala. Nah, sahabat-sahabat Nabi SAW, kalau kita melihat fitnah-fitnah yang ada, maka inilah sikap kita sebagai pengikut Nabi SAW. Tidak tersulut sebagaimana Khawarij, juga tidak melampaui batas sebagaimana Syiah, dan juga yang lainnya daripada orang-orang juhal yang tidak ada ilmu dalam bab ini. Nah, di antara sahabat-sahabat Nabi SAW yang paham akan hadis ini, maka tentu mereka menjauhkan diri daripada fitnah-fitnah yang ada. Jadi tadi kita sebutkan ada kubu Ali, ya, ada kelompok Ali, ada pasukan Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, sahabat-sahabat Nabi SAW ini pun terbagi. Ada yang pergi ke pasukan Ali untuk membantu Ali, ya, sebagaimana keinginan Ahnaf bin Qais ini. Ada pasukan yang bergabung dengan pasukan Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, ada yang ketiga, yaitu yang tidak mau ikut-ikutan, tidak ikut kepada kelompok Ali, tidak ikut ke kelompok Aisyah radhiyallahu ta'ala, dan ini yang paling selamat. Nah, salah satu di antara sahabat Nabi SAW yang tidak mau ikut campur, bahasa kita non-blok, ya, tidak blok Ali, tidak blok Aisyah, itu adalah sahabat yang ada dalam riwayat ini, yaitu Abu Bakr Nufai' bin Harith. Nah, beliau tidak sendiri dalam non-blok ini. Beliau juga banyak sahabat-sahabat Nabi SAW yang non-blok, ya, seperti Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Usamah bin Zaid. Itu adalah sahabat-sahabat Nabi SAW yang non-blok, bahasa kita, tidak pergi ke blok Ali, tidak juga kepada blok Aisyah radhiyallahu taala anha. Oleh karena itu, yang selamat tentunya adalah menjauhi fitnah, sebagaimana halnya sahabat-sahabat Nabi SAW yang menjauhi fitnah. Tapi berkaitan dengan fitnah sahabat Nabi SAW yang saling berhadapan dengan senjata, bahkan ada yang terbunuh di antara mereka, maka sikap yang benar adalah tadi yang kita jelaskan, sebagaimana kita nukilkan daripada keterangan ulama-ulama yang ada. Nah, tapi untuk kita, maka jangan pernah, ya, merasa seperti sahabat yang sedikit terusik kampungnya, angkat senjata, angkat parang, angkat pedang Kalimantan tuh, mandau, ya, angkat pedang samurai dan seterusnya. Itu tidak demikian, ya, tidak demikian. Itulah yang paling selamat adalah menjauhi fitnah tersebut. Karena apa? Karena kita tidak tahu apakah niat kita ini adalah niat yang diampuni apa tidak. Sebagaimana halnya sahabat Nabi SAW, itu tentu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita, ya, tidak jelas, ya, apakah diampuni apa tidak. Karena itu kita hendaknya menjauhi. Nah, baik kita menang ataupun kalah,
dalam pertempuran tersebut, naudzubillah min dzalik ya, itu semua akan masuk neraka sebagaimana kata Nabi SAW, al-qatil wal maqtul finnar. Ya. Jadi yang membunuh dan yang terbunuh itu sama-sama masuk neraka. Kenapa demikian? Karena kata Nabi SAW tadi kita baca, sesungguhnya ia ingin membunuh kawannya. Ya, kalau dia tidak terbunuh, maka dia akan membunuh kawannya itu dan seterusnya. Maka dalam hal ini kita ingatkan kaitannya dengan niat ya, kaitannya dengan niat. Jadi Nabi SAW dalam hadis ini mengingatkan kepada kita pengaruh niat di dalam amalan. Nah, kalau amalannya baik, maka ya tentu baik yang dihasilkan daripada niat saja. Kalau amalannya buruk, maka pun mendapatkan keburukan daripada niat ini. Ini bayangkan, dia sudahlah terbunuh ya, atau misal dia cacat, atau dia tidak terbunuh namun kritis dan seterusnya, tapi dalam keadaan semacam itu sakit, terbunuh, masih juga masuk neraka, masih juga mendapat dosa. Ya kenapa? Karena daripada hasil niat tersebut, hasil daripada niat tersebut. Nah, ini yang penting kepada kita semua ya, agar perkara niat ini itu hendaknya kita ambil berat dalam kehidupan ini. Tapi kita baca ada satu hadis ya, satu hadis yang terkait dengan hal ini, dan ini juga banyak di antara kita yang banyak mendengar hadis ini. Nabi SAW menyebutkan, hadis riwayat Imam Muslim juga, man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatan. Barang siapa yang yang berkeinginan untuk melakukan amal kebaikan tapi tidak sempat diamalkannya, maka tertulis baginya satu hasanah, satu pahala. Dan barang siapa yang man hamma bihasanatin fa'amilaha kutibat lahu ashran ila sab'i mi'ati dhi'fin. Barang siapa yang ada keinginan untuk mengamalkan amal kebaikan lalu kemudian diamalkannya, maka akan ditulis baginya 10 sampai 100 kali lipat. 10 sampai 100 kali lipat. Oke, ini tak masalah. Nah, terus kemudian Nabi SAW melanjutkan hadisnya, wa man hamma bisayyi'atin falam ya'malha lam tuktab wa in 'amilaha kutibat. Barang siapa yang berkeinginan untuk mengamalkan amal keburukan, dosa dan seterusnya, tapi tidak sempat atau tidak diamalkannya, tidak dilakukannya, tapi tidak dilakukannya, lam tuktab, maka tidak tertulis baginya dosa. Wa in amilaha kutibat, tapi jika dia melakukannya, maka barulah ditulis sebagai satu dosa. Nah, kalau kita membaca hadis ini, dan hadis ini terkenal tentunya ya, apakah tidak bertentangan dengan hadis yang tadi kita sebutkan? Kan hadis ini yang barusan kita baca itu kan intinya ya, poinnya adalah jika berkeinginan untuk melakukan dosa tapi tidak dilakukan, kan tidak ditulis dosa, betul tidak? Nah, ini orang yang terbunuh ya, orang yang terbunuh ini dia ingin membunuh tapi tidak sampai membunuh. Berarti dia tidak melakukan pembunuhan. Dia tidak melakukan pembunuhan, berarti tidak melakukan dosa yang dia telah inginkan di awal. Lalu kenapa pula dia ini masuk neraka? Apakah hadis ini bertentangan dengan hadis yang ini apa tidak? Nah, jawabannya tentu tidak. Jawabannya tentu tidak. Taib. Jadi kalau kita membaca keterangan-keterangan para ulama, di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bahwa hadis yang tadi kita baca, barang siapa yang berkeinginan untuk melakukan dosa, keburukan tapi tidak dilakukannya, lam tuktab, maka tidak ditulis sebagai dosa. Jika dia melakukannya, maka barulah ditulis sebagai dosa. Nah, ini kata beliau harus difahami apa maksud keinginan dalam hadis yang ini, sehingga apabila tidak dilakukannya tidak termasuk dosa. Ini harus dipahami. Jadi keinginan yang dimaksud ini, kata beliau rahimahullahu taala dalam keterangannya, adalah keinginan yang berbanding lurus dengan amalan.
keinginan yang berbanding lurus dengan amal. Maksudnya apa? Keinginan yang keinginan yang disertai dengan amalan. Keinginan yang disertai dengan sebab amalan atau amalan lah. Contoh lah supaya ini. Orang ini akan ekstrim saja ya, membunuh lah. Orang ini akan membunuh. Dia keinginannya. Nah, apakah dengan keinginannya itu ini masuk dalam hadis ini apa tidak? Ditengok keinginannya, ditengok. Kalau dia ingin membunuh, lalu kemudian dia sudah tengok Shopee ya. Ditengok Shopee mana pisau yang tajam gitu kan. Ini berarti berbanding lurus dengan amalan, itu maksudnya. Ini berarti sudah ada banding lurus dengan amalannya. Dia disertai dengan amalan, itu maksudnya tadi. Kalau keinginannya disertai dengan amalan, walaupun amalannya belum intinya kan dia ingin membunuh ya. Tapi ketika dia ingin, dia sudah searching ya di internet. Kira-kira nih supaya tubuhnya ini tidak tersisa satu titik darah pun gimana kira-kira? Apakah taruh sianida atau tidak gitu kan? Contohnya dia cari bagaimana cara membunuh. Padahal dia di internet belum membunuh ya. Nah, maka ini tidak termasuk hadis ini. Tidak termasuk hadis yang apabila tidak melakukannya dia tidak mendapat dosa. Ini harus difahami. Jadi boleh-boleh saja ketika dia search internet gitu kan, dia udah tidak jadilah membunuh gitu kan. Kenapa? Karena rumahnya dijaga ketat. Padahal dia sudah siapkan tadi, dia punya pisau lah, dia punya racun lah, atau apalah gitu kan, alat-alat membunuh, tidak jadi. Kenapa? Karena penjagaannya ketat. Atau tidak jadi, karena apa? Karena kasihan lah. Dia ada anak, ada istri, tidak jadilah membunuhnya. Atau, boleh jadi dia tidak jadi membunuh karena takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tiga jenis ya. 3 jenis. Atau dia mencari lalu kemudian membunuh. Udah jelas ya. Nah, mana satu di antara perlakuan atau sikap yang mendapat pahala? Ya tentu yang tidak jadi karena takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau tidak jadi karena ada penjaganya, maka ini masuk kepada dosa. Masuk kepada dosa karena dia sudah berniat dan dibuktikan dengan amalan berupa mencari dan seterusnya. Nah, tapi kalau dia tidak jadi melakukan amalannya karena tadi kasihan gitu kan. Kasihanlah dia ada anak, ada istri atau kasihanlah masih kecil atau apa gitu. Nah, karena kasihan, maka ini tidak mendapat pahala, tidak mendapat dosa. Tidak mendapat pahala, tidak mendapat dosa. Kenapa? Karena bukan lillahi ta'ala. Juga bukan karena takut kepada manusia. Nah, itu dia. Kalau dia takut kepada yang lainnya, kepada makhluk, maka dia mendapat dosa walaupun tidak membunuhnya. Tapi kalau dia takut karena kasihan dan seterusnya kan bukan karena takutnya, itu tidak. Tapi juga bukan karena lillahi ta'ala. Bukan karena lillahi ta'ala. Beda cerita kalau dia malu. Misal malu, malu dilihatlah, malu itu juga bagian daripada dosa. Kenapa? Karena malu karena makhluk, takut karena makhluk, itu kan bagian yang tidak dibolehkan. Nah, tapi kalau murni karena dia kasihan gitu kan, tiba-tiba mau membunuh tapi dia nangis gitu kan, udah kasihan, tidak jadi. Ini kata para ulama tidak mendapat dosa, tidak mendapat pahala. Nah, kiaskan kepada yang lain-lainnya. Kiaskan kepada yang lain-lainnya. Kalau tadi kan kita sebut terkait dengan yang ekstrim saja. Kiaskan kepada yang lainnya. Ya tengok misal handphone lah. Ini banyak handphone. Kalau kita lihat misal ada gambar-gambar yang haram lah ya, gambar-gambar haram. Kita paham lah, gambar-gambar haram. Itu dilihat. Kenapa kita tutup screen ini gitu kan? Atau kenapa kita pindah ke tempat yang lain? Browsing yang lain. Kalau karena ada orang atau karena takut nanti historinya dibuka-buka, berarti itu sudah dosa ya. Tapi kalau itu karena Allah Subhanahu Wa Taala, karena yang namanya internet ya susah untuk terlepas daripada itu. Kadang baca-baca artikel lah atau tengok Facebook yang bagus lah, yang berfaedah lah, ada saja itu muncul-muncul seperti itu. Nah, sebab itulah kita ingatkan niat ini sangat-sangat berpengaruh sekali.
Niat sangat berpengaruh. Jangan sampai menikmati ya, lalu kemudian menghapusnya gara-gara bukan lillahi ta'ala, karena akan masuk ke dalam kategori berdosa. Jadi oleh karena itu niat di sini sangat-sangat berpengaruh sekali. Taib. Ada hadis yang sangat-sangat langsung ya dalam bab ini, kita baca saja. Hadis ini riwayat Imam Tirmidzi dan juga riwayat Imam Ahmad yang secara jelas menyatakan bahwasanya niat dalam hal ini ya sangat-sangat berpengaruh kepada amalan. Sangat-sangat berpengaruh pada amalan. Taib, kita baca di sini Nabi SAW bersabda, "Innamad dunya li arba'ati nafarin." Sesungguhnya dunia itu untuk 4 orang. Maksudnya di dalam dunia ini ada 4 golongan saja. Ada 4 golongan saja. Apa itu? Kata Nabi SAW, "Innamad dunya li arba'ati nafarin." Sesungguhnya dunia itu untuk 4 orang. Maksudnya 4 kelompok tadi. Yang pertama, abdun razaqahullah malan wa ilman fahuwa yattaqi rabbahu fihi wa yasilu fihi rahimah wa ya'lamu lillahi fihi haqqan fahadha bi afdali al manazil. Kelompok pertama, kelompok manusia yang pertama yang ada di bumi ini, kata Nabi SAW, dan dalam riwayat lain itu umatnya, kata Nabi SAW, adalah hamba yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala berupa harta dan ilmu. Hamba Allah yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ilmu dan harta. Lalu orang ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kepada kedua rezeki yang diberikan tadi. Dengan apa? Dengan menyambung silaturahimnya. Lalu kemudian dia mengetahui hak-hak Allah Subhanahu wa taala pada hartanya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini, "Fahadha bi afdalil manazil." Maka inilah yang paling afdal, yang paling tinggi tingkatannya. Hamba yang paling tinggi tingkatannya, yaitu hamba yang memiliki harta dan juga ilmu, namun harta dan ilmunya ini dipergunakan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya. Taib, itu yang pertama. Yang kedua, kata Nabi SAW adalah wa abdun razaqahullahu ilman wa lam yarzuqhu malan fahuwa sadiqun niyah yaqul law anna li malan la amiltu bi'amali fulan fahuwa biniyatihi fa ajruhuma sawa. Kelompok yang kedua adalah hamba yang diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ilmu saja, walam yarzuqhu malan, tidak diberikan rezeki atau tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta, tidak diberikan Allah Subhanahu wa taala, tidak diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala berupa harta. Kemudian fahuwa shadiqun niyah, tapi orang ini shadiqun niyah, niatnya tulus. Niatnya ikhlas, niatnya tulus, seraya berkata, niatnya tulus, lalu kemudian berkata, lau anna li malan, sesungguhnya gitu, kalaulah sekiranya aku memiliki harta, maka aku akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh fulan yang di atas tadi, memiliki harta dan memiliki ilmu. Fahuwa biniyatihi fa ajruhuma sawa, maka orang ini dengan sebab niatnya mendapatkan pahala yang sama dengan yang awal tadi. Perhatikan. Jadi ini golongan yang kedua ya, bahwa golongan yang kedua ini Allah berikan ilmu saja, tidak berikan harta. Namun karena dia niatnya tulus, ikhlas, ya, dalam ucapannya, dalam tekadnya dia mengatakan, kalaulah sekira aku punya harta, maka aku pun akan melakukan, misal contoh sedekah, misal contoh berinfak dan seterusnya, menolong orang dan seterusnya, seperti yang dilakukan oleh fulan. Maka fahuwa biniyatihi, maka orang ini dengan niatnya mendapatkan pahala yang sama dengan yang awal.
Ini udah dua ya. Kemudian yang ketiga, kata Nabi SAW dalam hadis ini, wa abdun razaqahullahu malan wa lam yarzuqhu ilman yakhbitu fi malihi bighairi ilmin la yattaqi fihi rabbah wa la yasilu fihi rahimah wa la ya'lamu lillahi fihi haqqan fahuwa bi akhbathi al manazil. Yang ketiga adalah hamba yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala berupa harta. Walam yarzuqhu ilman, tapi tidak diberikan ilmu. Lalu kemudian harta tersebut tidak dijalankan pada jalan Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak mengetahui hak Allah Subhanahu wa taala pada harta tersebut, maka kata Nabi SAW, fahuwa bi akhbathi al manazil, maka orang ini adalah seburuk-buruk tingkatan. Jadi golongan seperti ini atau orang seperti ini adalah seburuk-buruk tingkatan, lawan daripada yang paling afdol tadi. Nah, ini diperhatikan. Yang ketiga adalah orang yang diberikan harta tapi tidak diberikan ilmu. Lalu kemudian ya karena tidak ada ilmu, hartanya itu tidak dijalankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dia tidak mengetahui hak-hak Allah Subhanahu wa taala pada harta tersebut, tidak berzakat, tidak mau bersedekah, tidak mau dan seterusnya daripada terkait harta tersebut. Maka huwa bi akhbathi al manazil. Maka orang ini adalah seburuk-buruk tingkatan. Kemudian yang terakhir kata Nabi SAW, wa abdun lam yarzuqhu Allahu malan wala ilman, dan seorang hamba yang tidak diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diberikan harta, tidak juga diberikan ilmu. Fahuwa yaqul, tapi dia mengatakan, lau anna li malan la amiltu fihi bi amali fulan fahuwa bi niyyatihi fawizruhu ma sawa. Tapi dia mengatakan, kalaulah seandainya aku memiliki harta, aku akan melakukan seperti fulan. Maksudnya yang tadi, yang ketiga tadi. Jadi kalau aku memiliki harta, ya aku akan seperti fulan lah, bermewah-mewah, beli kendaraan atau apalah, misalnya pamer-pamer atau dan seterusnya daripada apa yang dia lihat daripada orang kaya yang tanpa ilmu, yang memiliki kedudukan yang paling buruk tadi kita sebutkan. Nah, apa kata Nabi SAW? Fahuwa biniyatihi, maka dengan niatnya tersebut orang ini mendapatkan dosa yang sama. Nah, itu, maka dengan niatnya maka orang ini mendapatkan dosa yang sama. Kasihan, gitu kan? Sudahlah miskin, sudahlah tidak ada ilmu, tapi gara-gara dengan keinginannya tadi, jadi dia pun mendapatkan dosa. Sudah jatuh ditimpa tangga. Nah, itu dia, sudah jatuh ditimpa tangga. Nah, ini dia. Kalau dah kita baca hadis ini, maka sudah jelas ya bagaimana pengaruh niat itu. Pengaruh niat. Nah, tentu niat yang dimaksud di sini adalah niat yang terus-menerus diikuti, yang menghasilkan keyakinan, yang menghasilkan keinginan yang kuat, kemudian ditunjukkan dengan amalan, ditunjukkan dengan perbuatan, seiring sejalan dengan perbuatannya. Ya kita pahamlah dalam keseharian dan masing-masing kita tahu. Nah, misal dia tidak ada harta ya, tidak ada ilmu juga, tapi dia pengen seperti fulan yang tadi memiliki kendaraan gitu kan. Misal contoh dia pengen Ferrari lah gitu kan, supaya ya di kampungnya itu inilah macam lah hal-halnya. Nah, kalau hanya sepintas saja niatnya, ya tidaklah, masih belum dikatakan sebagai keinginan yang masuk ke dalam yang ini. Tapi kalau dah sampai di rumahnya, di biliknya, di kamarnya itu sudah ada pajangan foto Ferrari gitu kan. Di handphonenya ini sudah screennya itu ada mobil-mobil mewah gitu kan. Itu udah ciri-ciri dah. Ini bisa dikiaskan kepada yang lainnya. Misal dia ingin apalah gitu, kemewahan-kemewahan yang lain, itu hati-hati. Berarti dia menginginkan seperti fulan, karena itu dosanya sama dengan fulan tersebut. Naudzubillah min dzalik. Nah, kembali, kalau kita faham hal ini, maka semua dalam lini atau semua kehidupan kita hendaknya betul-betul kita berhati-hati.
Karena niat itu sangat-sangat sekali lagi berpengaruh dalam kehidupan. Ketika kita berjiran, bertetangga, begitu kan? Nah, ini hati-hati juga. Ini kita selalu ingatkan kepada makhluk yang lemah ya, lemah dalam hal ini wanita ya. Itu sering jangan lihat temannya ini ingin itu ya, lihat temannya memiliki barang-barang yang branded, dia ingin dan seterusnya. Ini kebanyakan wanita seperti itu. Ya, namun tidak menutup kemungkinan laki-laki juga demikian. Jadi oleh itu hendaknya kita perhatikan niat, karena itu masuk juga bab fitnah dunia. Nah, dan ini juga pernah kita sebutkan juga peringatan para ulama juga demikian, bab fitnah-fitnah yang tidak jelas pun itu hendaknya jangan kita kalau tidak jelas ilmunya, dan kalau mau ingin selamat maka terkait fitnah-fitnah yang ada jangan pernah ada niatan-niatan. Ya contoh sekarang kita tidak tahu ya kelompok yang mana, jihad mujahidin yang mana sesungguhnya gitu kan, yang betul-betul terpenuhi syarat-syarat jihadnya begitu. Terus tiba-tiba kita berkeinginan untuk kalau ada kesempatan saya ingin ikut di kelompok itu untuk berjihad fisabilillah. Ini keliru. Ya contoh yang sudah jelas ya buktinya, dahulu kala ketika munculnya Daesh ya, ISIS dan seterusnya, banyak kan orang-orang dari Indonesia, dari Malaysia, dari entah mana-mana ikut bergabung di situ. Nah, ada juga di antara orang-orang di Nusantara kita gitu kan, yang tidak ada kesempatan untuk bergabung, tapi niatnya yang bergabung. Gitu kan niatnya. Kalau ada kesempatan saya inginlah gitu, saya akan bergabunglah di situ. Itulah khilafah di situ kan katanya. Disitulah khilafah Islamiyah, tegak di situ, khalifahnya ada. Wah, seandainya. Nah, ini udah masuk di situ dia. Dia memang tidak berbaiat, tidak langsung di situ, tapi rupa-rupanya dosanya sama. Kenapa? Karena keinginannya itulah yang memasukkan dia kepada kelompok tersebut. Coba hati-hati. Ada misal huru-hara di situ, ada tadi kita sebutkan perang antar kampung dan seterusnya. Didengarnya kampungnya perang gitu kan, sementara dia di sini di Qatar. Wah, kalau seandainya saya di situ pasti saya jadi komandannya lah gitu kan. Itu termasuk juga, dan kiaskan kepada yang lain. Ada demo sana, demo sini gitu kan. Dia pula yang menyesal di sini, kenapa saya di sini gitu kan. Kalau saya di situ ya udah pastilah gitu kan, saya akan obrak-abrik lah semua. Itu kira-kira demikian. Nah, maka itu juga masuk kepada niatnya. Hati-hati. Sebetulnya kalau tidak jelas, kelompok yang tidak jelas, itu jangan pernah ada bela-belaan di kita. Ya, kenapa? Karena niatnya itu berpengaruh. Ya kalau dia benar, alhamdulillah. Kalau tidak gimana? Itu karena kita tidak tahu, tidak jelas, maka fitnah itu selalu kita sebutkan apa kaidahnya? Tujtanab. Wala tujtanab itu ditepikan ya, dijauhkan. Wala tujtalab, jangan didatangi. Itu kaidahnya dalam fitnah-fitnah yang ada. Supaya apa? Supaya kita selamat secara total. Karena ada tadi kita sebutkan memang selamat dia dari segi fisiknya selamat, dari lisannya dia selamat, tapi dari segi niatnya tidak selamat. Ya kenapa niatnya tidak selamat? Ya tadi, kalau seandainya saya ada kesempatan, saya akan ikut gitu kan. Kalau ada kesempatan, saya akan bela dia di depan gitu. Saya akan paling berada di barisan yang terdepan. Nah, ini bagian daripada hal-hal yang perlu kita ketahui. Karena apalagi terkait fitnah-fitnah yang ada, untuk keselamatan ya sudah, jangan ada lisan kita, jangan ada perbuatan kita apalagi. Nah, apalagi tadi kita sebutkan niat. Kalau sudah kita tahu ini adalah fitnah, huru-hara dan seterusnya, ya sudahlah. Kita jangan berpihak ya kepada salah satu di antara kelompok-kelompok tersebut. Nah, ayatul akhwat jamaah semua hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Poin daripada bab ini kita sudah dapatkan, namun untuk menyempurnakan kita baca saja riwayatnya.
وقال حدثناه أحمد بن عبده الضبي قال حدثنا حماد عن أيوب ويونس والمعلى ابن زياد عن الحسن عن الأحنف بن قيس عن أبي بكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. وحدثني حجاج ابن الشاعر قال حدثنا عبد الرزاق من كتابه قال أخبرنا معمر عن أيوب بهذا الإسناد نحو حديث أبي كامل عن حماد إلى آخره. Sama, ini semua riwayat daripada Abu Bakrah ya. Ahnaf bin Qais daripada Abu Bakrah. Kata beliau di sini dari Al-Ahnaf bin Qais dari Abu Bakrah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, bila dua orang muslim berhadapan dengan pedang, maka pembunuh dan yang terbunuh masuk neraka, ada di neraka. Nah, ini dia dah jelas dan tadi dah kita isyaratkan hadis ini. Kemudian selanjutnya waqala haddatsana Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Gundar an Syu'bah وقال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح فهما على جرف جهنم فإذا قتل أحدهما صاحبه دخلاها جميعا. Di sini dari Abu Bakrah, dari Abu Bakrah sama juga ya. Dari Abu Bakrah tadi namanya Nufai' bin Harith. Dari Nabi SAW bersabda, bila ada dua orang muslim yang salah satunya membawa pedang untuk menyerang saudaranya, keduanya berada di tepi neraka jahanam. Bila salah satunya membunuh kawannya, maka kedua-duanya masuk neraka jahanam. Sama, al-qatil wal maqtul finnar. Kemudian waqala haddatsana Muhammad ibn Rafi' qala haddatsana Abdul Razzaq qala haddatsana Ma'mar an Hammam ibn Munabbih qala hadza ma haddatsana Abu Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadzakara ahadits minha wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumu as-sa'ah hatta taqtatila fi'atan 'azimatan wa takunu bainahuma maqtalatun 'azimatun wa da'wahuma wahidun. Ini hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, namun hadisnya di luar konteks yang tadi ya. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di sini, ia menyebutkan beberapa hadis di antaranya dari Rasulullah SAW. Ia menyebutkan beberapa hadis di antaranya Rasulullah SAW bersabda, kiamat tidak terjadi hingga dua kubu besar berperang. Terjadi perang besar di antara keduanya dan seruan keduanya sama. Ini kata para ulama ditafsirkan adalah kubu yang terjadi di antara sahabat-sahabat Nabi SAW yang tadi, karena keduanya seruannya sama untuk menegakkan keadilan, kebenaran, dan juga pada dasarnya mereka tidak mau berperang. Oleh karena itu kedua-duanya tidak berdosa. Dan tadi dah kita sebutkan sikap yang tepat dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian yang terakhir, قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج قالوا وما الهرج يا رسول الله قال القتل. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, kiamat tidak terjadi hingga banyak terjadi haraj. Mereka bertanya, apa itu haraj, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, pembunuhan. Al-harju, pembunuhan. Dan kita, ini lebih umum lagi hadisnya ya, pembunuhan yang terjadi sepeninggal beliau SAW sampai kiamat. Dan kalau kita lihat di akhir zaman kita, ini sungguh banyak ya pembunuhan, baik pembunuhan yang terjadi karena penjajahan, ya, seperti yang ada di Gaza sana, ada pembunuhan yang karena dunia dan seterusnya. Dan kalau kita baca berita-berita yang ada di Nusantara, itu sangat-sangat menyedihkan. Dia punya berita ya, ada anak bunuh orang tuanya, ada orang tuanya bunuh anaknya, dan seterusnya. Kalau bunuh pasangannya itu sudah banyak lagi, kalau bunuh kawannya itu pun sudah banyak lagi, dan seterusnya. Dan ini menunjukkan bahwasanya sabda Nabi SAW itu pasti akan terjadi. Nah, maka sebab itulah kita hendaknya pandai-pandai dalam bersikap. Maknanya apa tadi? Poinnya adalah jauhi seluruh fitnah-fitnah yang ada.
Ya, jadi apa saja kira-kira yang akan mempengaruhi agama kita, baik terkait dunia, baik terkait akhirat, yang terkait harta, terkait darah, tahta, wanita dan seterusnya, itu semua wajib dan harus dijauhi, Nah, ini sebagai pelajaran untuk kita semua. Jadi kadang kita semua semangat ya membela Islam. Semangat kita membela Islam. Namun apabila tempat kita membela Islam itu kira-kira banyak fitnahnya, maksudnya kita pun susah untuk menjaga iman, akhirnya mungkin terjadi riswah ya, sogok menyogok, mungkin terjadi nauzubillah pembunuhan dan seterusnya, maka lebih baik mengundurkan diri dan seterusnya, tidak mengikuti daripada gelombang-gelombang yang ada. Walaupun pada dasarnya kita ingin kebaikan. Jadi kalau sudah kita tahu, maka mundur itu lebih utama. Keselamatan menyelamatkan agama itu lebih utama daripada menyelamatkan badan. Baik, jamaah hadirin semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kiranya sampai di sini bahasan kita untuk halaqah kajian kita pada kali ini kita cukupkan dan kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan sekali lagi kepada kita semua dan keluarga dan beserta kaum muslimin fitnah-fitnah yang melanda. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.